Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin wa asjada lahu malaikatahu al-muqarrabin al-akbar fasajadu illa iblis aba fa bil amali was-sirat. Ahmaduhu subhanahu wa ala ni'amihi al-azad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan maqduna yawmil hajati wal iftiqar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa naha hajjan wajahadal munafiqin wal kuffar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil ahyar wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala waltamisu minal a'mali ma yahibu wa yarda wa'lamu anna yawmakum hadha yawman wa yawmul qadir wa 'aidul jadid wa 'aidul jadid rafa'allahu qadrahu wa adha sammahu yawmal hajjil akbar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa azizul ghaffar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Al-Qur'an dan sakinah rahimahullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya berkat rahmat Allah serta limpahan nikmatnya kita semua bisa berada di tempat yang penuh barokah, tempat yang insya Allah penuh berkah ini bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta para sahabat hingga tabi'in dan sampai pula kepada kita semua umat beliau. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha, di mana Bapak Ibu sekalian tepat sehari sebelum hari ini ada sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat besar yang terjadi di dunia, di belahan dunia lain. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berkumpul di padang Arafah untuk menunaikan salah satu bagian dari rangkaian ibadah haji, yaitu wukuf. Mereka semua hanya mempunyai satu niat, yaitu taqarrub ila Allah. Bapak Ibu sekalian, disyariatkannya sebuah ibadah tidak lepas dari dua hikmah, yaitu yang pertama, ibadah merupakan pengakuan diri kita sebagai hamba Allah, serta yang kedua, ibadah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah haji dan juga ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian, sebagai wujud dari pengakuan diri kita menjadi hamba Allah, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana atau sarana untuk menampakkan kerendahan diri kita, seperti halnya yang sama-sama kita rasakan ketika nanti atau yang sudah ihram. Kita dalam keadaan ihram itu dilarang untuk menghias diri, meskipun sebenarnya kita mampu. Saat ihram kita dituntut untuk berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai wujud rasa syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya, kita sebagai hamba harus mengorbankan dua hal. Di haji dan di kurban, kita mengorbankan dua hal. Apa itu? Yaitu mengorbankan tenaga dan harta kita. Bapak Ibu sekalian, dalil disyariatkannya ibadah haji merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Allah. Lalu wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka ketahuilah kewajiban tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Doa surat Al-Imran ayat 97. Jamaah sekalian, secara historis ibadah haji telah dilaksanakan mulai dari Nabi pertama yaitu Nabi Adam. Namun pada zaman Rasulullah, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkannya ibadah haji tersebut. Ada ulama yang mengatakan ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat sebelum Nabi Muhammad hijrah sudah dilaksanakan atau disyariatkan. Ada juga pendapat yang terakhir diwajibkannya ibadah haji pada tahun ke-6 Hijriah. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat terakhirlah yang merupakan pendapat yang paling masyhur dan disepakati oleh banyak ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah. Di sisi lain, ibadah haji merupakan sebuah upaya mujahadah, upaya kita menggerakkan atau mengerahkan segenap kemampuan kita, segenap daya upaya kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan memperoleh ridhonya, sehingga nanti di akhirat kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga bisa kita katakan sebagai simbol kepulangan atau kembalinya manusia kepada Tuhannya. Karena siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti atau harus meniatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika ibadah haji hanya memakai pakaian ihram seadanya, tanpa polesan atau tanpa perhiasan-perhiasan yang menonjolkan atau mewujudkan, mensimbolkan kesombongan diri kita. Ketika haji, orientasi kita semata hanya kepada Allah, seperti yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kepada Allah atau hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, keberhasilan beribadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan kepada atau lebih ditentukan atas kesadaran musyahadah atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan dan kepasrahan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah, di saat yang sama kita yang di tanah air yang sedang tidak menunaikan ibadah haji juga disunahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9 Dzulhijjah, di mana fadilah atau keutamaan berpuasa ini sangat luar biasa. Satu hari kita berpuasa di bulan Dzulhijjah ini atau di awal Dzulhijjah
maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dawuh atau sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamal ashir. Artinya tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rawahul Bukhari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tepat pada saat ini tanggal 10 Dzulhijjah dan nanti 3 hari ke depan atau yang lebih kita kenal dengan hari Tasyrik, kita semua disunahkan atau disyariatkan. Kita semua disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, ibadah kurban juga merupakan wujud ketakwaan kita atau bukti wujud ketakwaan kita, kepasrahan kita dan pengorbanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan bentuk kepatuhan kita sebagai hamba, yang mana pada hakikatnya apa yang diberitakan oleh Allah harus kita laksanakan, meskipun hal tersebut harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun. Sama-sama kita ketahui bagaimana awal mula sejarah atau cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim telah menunggu bertahun-tahun lamanya mempunyai seorang putra, namun diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi atas dasar iman, atas dasar takwa, Nabi Ibrahim merelakan putranya yang pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti menjadi seekor kambing. Bapak Ibu sekalian, menyembelih hewan kurban bukan semata-mata kita maknai hanya menyembelih kambing ataupun sapi ataupun unta ataupun hewan kurban lainnya, tapi yang kita sembelih adalah nafsu kebidatangan yang ada dalam diri kita untuk menghilangkan sifat egois, menghilangkan sifat antisosial, sifat rakus, serakah, tamak, serta sifat-sifat tercela lainnya. Selain itu, niat paling utama dari kita berkorban haruslah kita niatkan untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Dan juga yang juga tidak kalah utama, berkorban merupakan wujud atau bentuk kepedulian kita terhadap sesama, agar kita semua menjadi pribadi yang sangat baik, yang terbaik atau yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana didahulukan Rasulullah dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Dalam kata heran daripada itu, berkurban meskipun hanya merupakan sunnah, tapi masuk dalam kategori sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada pula ulama yang mewajibkan untuk berkurban, yang mendasari hal tersebut dari sabda Rasulullah, "Man wajada sa'atun falam yudhaqi fala yaqrabanna mudabbana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat atau mendekati tempat sholat. Hadis ini bisa kita artikan juga merupakan pesan Rasulullah terhadap kita semua, bahwa kesalehan spiritual kita yang diraih melalui sholat akan menjadi sia-sia jika tidak kita barengi, kita sertai dengan kesalehan sosial kita. Kesalehan spiritual dan kesalehan sosial mestinya diraih dari semua ibadah yang kita laksanakan. Jadi mestinya harus bisa kita raih dari tiap-tiap amalan yang kita laksanakan. Maka dari itu pula kenapa Allah tidak hanya memerintah kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah atau hablum minallah, namun kita juga dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia atau hablum minallah. Bapak Ibu sekalian, lahirnya kriminalitas, lahirnya
permasalahan-permasalahan sosial tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial, sehingga apa yang kita lakukan di hari kurban ini, yaitu membagi-bagikan hewan kurban atau daging kurban, sejatinya sejalan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi fakulu minha wa atimul ba'sal faqir, yang artinya maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi apa yang kita laksanakan, yaitu berkurban atau memberikan hewan kurban, yang dihitung bukan hewan kurban, tapi niat tulus kita, niat ikhlas kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging yang kita bagikan tidak akan mempengaruhi atau tidak akan ternilai apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali atau sekali-kali atau sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah. Demikianlah uraian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini atau apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dalam mendorong meningkatkan kesalehan kita, baik itu kesalehan spiritual maupun kesalehan sosial. Karena hanya kepada Allah lah kita semua meminta, hanya kepada Allah lah kita semua menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita semua memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu li wa lakum min lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa binani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil